Halo anak-anak semua dan guru-guru sekolah minggu, kita berjumpa lagi dalam Bina Anak. Kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua boleh mengerti firman Tuhan, terlebih kami mampu untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, mari kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dengan judul, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Enci-enci dan engku serta anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apakah kalian tahu sesudah hari raya Pentakosta, waktu Roh Kudus turun, saat itu Petrus berkhotbah, dan kita pernah belajar bahwa ternyata ada sekitar kurang lebih 3.000 orang yang bertobat. Nah, 3.000 orang yang bertobat ini kemudian membentuk persekutuan. Lalu ternyata Alkitab mencatat ada ciri khas, sesuatu yang berbeda dari yang lain, dari cara hidup orang yang hidup di zaman itu. Jemaat mula-mula itu punya cara hidup yang unik, anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar, Enci akan bercerita cara hidup yang seperti apa. Sehingga Enci mengatakan bahwa cara hidup mereka unik, cara hidup mereka luar biasa. Dan kiranya cara hidup ini pun dapat anak-anak dan Enci engku lakukan dalam kehidupan setiap hari. Cara hidup yang pertama yang kita baca di dalam pembacaan saat ini adalah mereka itu rajin dalam pengajaran para rasul. Apa artinya? Enci mau bertanya, siapa di antara kalian semua yang rajin baca Alkitab? Enci percaya anak-anak sekolah minggu yang ada, yang mendengarkan cerita hari ini adalah anak-anak sekolah minggu yang rajin baca Alkitab. Benar sekali, membaca Alkitab ternyata bukan hanya saat di ibadah gereja atau di ibadah pondok gembira atau di ibadah kolom. Tetapi membaca Alkitab harus dilakukan juga di rumah, bukan hanya di tempat ibadah. Jemaat mula-mula dikatakan bertekun dalam pengajaran. Jadi ayat firman Tuhan itu penting, anak-anak. Karena itu Enci mau mengajak kita semua bersama mama papa di rumah, ayo siapkan waktumu. Mari mau mendengarkan cerita Alkitab, mau membaca Alkitab dengan bersuara. Biasakan setiap hari, anak-anak harus punya waktu. Selain di tempat ibadah, Enci berharap kalian akan memiliki waktu bersama mama papa. Kalau ada anak-anak yang belum bisa membaca, ajak mama papa untuk mau bertekun dalam pengajaran, mau bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah yang berbicara kepada kita.
Itu adalah suara Bapa di sorga. Bapa mau berbicara kepada anak-anak semua, mau berjumpa dengan kita melalui pembacaan firman. Maka jangan pernah malas membaca Alkitab. Masih ingat lagu? Jika kita mau bertumbuh, kita harus baca kitab suci, bertekun dalam membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah makanan kita, makanan rohani kita. Sama seperti tubuh anak-anak semua butuh makanan. Demikian juga roh kita butuh makanan. Dan makanannya adalah firman Tuhan. Jadi hal penting pertama yang harus anak-anak lakukan adalah bertekun dalam pengajaran membaca Alkitab. Lalu hal kedua yang bisa kita tiru dari cara hidup jemaat mula-mula adalah mereka rajin bersekutu, berkumpul bersama-sama. Siapa di sini yang rajin ke ibadah? Ayo, ibadah sekolah minggu di gereja, ibadah pondok gembira, ibadah kolom. Mungkin ada yang ikut mama papa ke ibadah wanita kaum ibu, ke ibadah pria kaum bapak, ikut oma opa ke ibadah lansia. Ayo, kita harus rajin bersekutu. Sama seperti jemaat mula-mula. Karena hal itu adalah bagian kedua yang akan membuat iman kita bertumbuh, roh kita bertumbuh. Kalau tadi yang pertama rajin baca Alkitab, maka yang kedua adalah bersekutu. Lalu yang ketiga, cara hidup jemaat mula-mula yang membuat mereka bertumbuh, membuat mereka disukai banyak orang, membuat iman mereka kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah mereka rajin berdoa, bertekun di dalam doa. Anak-anak, Encik mau ingatkan, berdoa bukan masalah kita jago, hebat kata-katanya. Tidak seperti itu anak-anak. Tapi berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Kalau tadi Alkitab, pengajaran adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Sekarang Tuhan mau dengar cerita kita, mau dengar suara kita melalui doa. Maka ayo rajin berdoa. Bukan cuma nanti berdoa di ibadah. Tapi ada yang ketika berangkat ke sekolah, ketika mau ikut jalan-jalan dengan mama papa, berdoa terlebih dahulu, sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum ikut lomba, sebelum mengerjakan ujian, sebelum memulai belajar, harus berdoa. Ingat, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi bukan masalah bagus atau tidaknya kata-kata anak-anak semua, tetapi apakah kita mau berbicara dengan Tuhan? Mungkin dengan kata-kata sederhana, tetapi ingat, Tuhan itu adalah Bapa kita. Sama seperti Papa yang ada di rumah, mau dengar cerita anak-anak semua. Demikian juga Bapa di sorga. Karena berdoa akan membuat iman kita bertumbuh, roh kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu hal keempat yang membuat jemaat mula-mula bertumbuh dan disukai banyak orang adalah mereka bersatu. Enci mau bertanya kepada anak-anak semua, siapa di sini suka pilih-pilih teman? Hanya mau bersatu, berteman dengan teman-teman yang satu agama, hanya mau dengan teman-teman yang warna kulitnya sama, rambutnya sama, yang satu circle. Ingat, kita semua adalah tubuh Kristus. Kita memang berbeda, tidak ada orang yang sama persis anak-anakku. Sekalipun kembar tetap berbeda, tetapi Tuhan mau kita bersatu. Ada yang mungkin suaranya bagus, pintar menyanyi, ada yang pintar berpidato, ada yang jago sepak bola. Ingat, kita semua berbeda-beda tetapi kita satu di dalam Tuhan. Jadi tidak boleh terpecah-pecah, saling memilih-milih teman. Kita harus bersatu, mengasihi semua orang. Sebab dengan kita bersatu, maka iman kita bertumbuh di dalam Tuhan dan kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada sesama. Dan itu akan membuat iman kita bertumbuh dan roh kita juga bertumbuh. Yang terakhir, jemaat mula-mula senang berbagi. Ayo, siapa di antara kalian yang senang berbagi dengan temannya? Mungkin di sekolah ada teman yang lupa bawa pensil. Siapa di antara kalian yang senang meminjamkan pensil kepada temannya?
Ya, kalian anak-anak hebat, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk senang berbagi, suka berbagi. Jika kita memiliki lebih, ayo berbagi dengan sesama. Kita bisa berbagi mungkin kue atau makanan yang kita bawa. Mungkin ada teman yang hari ini tidak ada jajan. Mari belajar untuk berbagi. Bahkan berbagi dari jajan yang mama beri. Kita bisa berbagi dengan Tuhan. Siapkan persembahan, berikan dari apa yang kita miliki, kita berikan untuk Tuhan. Itu akan membuat anak-anak semua bertumbuh imannya, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi anak-anak semua, hari ini kita belajar seperti jemaat mula-mula. Mereka akhirnya diberkati oleh Tuhan. Mereka disukai oleh semua orang. Iman mereka semakin kuat, mereka bertumbuh. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak semua pun bersama Enci Engku bisa menjadi berkat ketika kita mengikuti cara hidup dari jemaat mula-mula. Kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, imannya teguh di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari rajin membaca Alkitab, rajin bersekutu, beribadah, rajin berdoa. Mari selalu bersatu sebagai umat-umat Tuhan. Jangan memilih-milih teman, dan mari rajin berbagi, memberi untuk Tuhan, memberi bagi sesama, memberi bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, saat ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar melalui cara hidup jemaat mula-mula. Karena itu kami berdoa memohon supaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk rajin belajar firman Tuhan, membaca, mendengar firman bukan hanya di tempat ibadah, tetapi di rumah bersama mama dan papa. Tolong kami juga Tuhan untuk selalu rajin beribadah, supaya kami bertumbuh bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu rajin berdoa, untuk selalu membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, menceritakan semua yang kami inginkan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami selalu bersatu, bersehati dengan jemaat yang lain, dengan teman-teman anak-anak Tuhan yang lain, agar kami tidak saling bertengkar, tidak saling menjatuhkan, tetapi kami benar-benar mau bersatu sebagai umat Tuhan. Tolong kami agar kami mau berbagi dengan siapapun, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam kehidupan yang benar, dan kami percaya kami pasti diberkati oleh Tuhan, dan kami akan hidup memuliakan Engkau, karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus, dan sudah disediakan sorga kekal. Maka jadikan kami orang-orang yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian pertemuan kita anak-anak semua, Enci Engku. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Kiranya kalian akan semakin kuat di dalam Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.